Di dalam poin 4 instruksi PBNU itu dikatakan setiap pengurus dan kader NU berkewajiban mencegah perpecahan, tafaruk, dan mendamaikan pertentangan. Saya akan tanggapi ini per kalimat ya. Di bagian ini saya mau ikut gaya-gayanya A Guru 3 Garut ya. Jadi instruksi ini yang pertama bicara tentang kewajiban semua kader NU sesuai dengan yang ditulis di atas itu. PBNU, PWNU, PCNU, dan Banum ya, kader NU, fungsionaris NU, pengurus NU itu yang pertama berkewajiban untuk mencegah permusuhan dan pertentangan. Artinya kalau ada permusuhan, ada pertentangan, maka Anda sebagai kader NU, sebagai fungsionaris NU, multi level ya, multi instansi, Banum-banumnya itu berkewajiban untuk mencegah permusuhan. Nah, Kiai Haji Imaduddin ini setidaknya terdaftar sebagai ketua RMI PWNU Banten. Berarti masuklah kepada yang berkewajiban menghentikan, mencegah, dan berusaha untuk menghilangkan permusuhan. Pertanyaannya, apakah Kiai Haji Imaduddin sudah melaksanakan kewajiban ini? Ya bisa jadi dia merasa iya sudah. Justru kami tidak ingin ada permusuhan. Kami ini dalam rangka menegakkan perdamaian, dalam rangka mengeratkan persatuan antar sesama pribumi misalnya. Jadi kami tidak sedang menggalakkan permusuhan, justru kami sedang ingin menghentikan permusuhan. Bisa aja begitu kan. Jadi ini masih boleh-boleh lah ya. Boleh-boleh ngeles-ngeles lah. Saya tidak dalam posisi melanggar instruksi ini. Saya kader NU dan tidak melanggar instruksi ini. Boleh, silakan. Saya pun masih mentolerir lah. Apalagi kalau cara pikirnya memang agak-agak kan. Memang selalu berbeda. Masih boleh yang begini ya. Siapa yang bilang saya menyerukan permusuhan? Memangnya saya nyuruh membunuh, nyuruh memusuhi kan enggak juga. Kan cuma ngebatalin nasabnya. Kan bisa aja begitu. Kan ini untuk kemuliaan Rasulullah toh. Masa kita berjuang untuk menjunjung kemuliaan nasab Rasul dianggap menyebarkan permusuhan? Kan gitu kan, boleh begitu kan? Bisa mereka berkata begitu kan? Nah sekarang kita lanjutkan. Serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab. Baik keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggikan nasab, yang meninggalkan adab. Nah kemudian di sini salah satu dari poin instruksi di keempat itu atau muatan dari poin keempat dalam instruksi itu adalah perintah untuk menarik diri atau meninggalkan atau tidak terlibat dalam silang pendapat tentang nasab. Tapi di sini ada catatannya Pak, yang meninggalkan adab. Artinya yang tidak mengindahkan etika. Berarti ya kalau kita disiplin memahami bahasa, berarti kalau masih mengindahkan adab, boleh toh. Kan yang tidak boleh itu yang meninggalkan adab. Sama dengan tidak boleh makan daging yang dipotong tidak syar'i. Kan begitu. Kalau dipotong syar'i, boleh. Jadi Kiai Haji Imaduddin ya kan tidak mungkin Kiai Haji Imaduddin meninggalkan ini tuh. Orang pencetusnya kok ninggalin. Nah, rungkat ya isu ini ya. Jadi kan tidak mungkin. Saya ingin mencoba membela sebetulnya ini ya. Jadi sebagai kader PBNU, ya, kader PWNU lah setidaknya, atau kader NU lah, tapi bukan lagi terlibat Pak. Pemain utama, tiba-tiba ada instruksinya, tidak boleh terlibat. Nah makanya fokus di situ. Kiai Haji Imaduddin aja nggak kepikiran untuk membela diri sejauh itu sebetulnya. Saya bantu membela diri. Ini ada catatannya yang meninggalkan adab, yang melabrak aturan etika. Ya boleh aja Kiai Haji Imaduddin merasa, ya saya kan tidak meninggalkan adab tuh. Saya kan terlibat secara beradab, bukan meninggalkan adab. Yang tidak boleh kan terlibat kalau meninggalkan adab, kan begitu. Masih aman, ya. Masih boleh. Cuma masuk kepada berikutnya ini agak gelap ya, cerita menjadi agak gelap ya. Jadi dua poin saya itu membela. Yang poin terakhir ini saya kan netral Pak, bicara real ya. Bicara memahami bahasa secara real ya. Saya masih mengapresiasi orang punya pengelesan itu ya. Oke lah silahkan.
Yang pertama ya, saya kan bukan menyerukan permusuhan, cuma bicara nasab kok. Yang satunya, saya juga secara adab kok, bukan tidak beradab. Berarti kewajiban kewajiban untuk tidak terlibat, juga kewajiban untuk menghentikan permusuhan, berarti sudah dilaksanakan sebetulnya. Kan bisa aja begitu Pak ya. Maupun keikutsertaan dalam perkumpulan dan organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti PWILS maupun yang berseberangan dengan PWILS. Nah, kalau di bagian ini agak repot ini untuk ngeles. Kita mau selamat dulu. Kiai Haji Imaduddin itu adalah kader NU atau pengurus NU, setidaknya banumnya, yaitu RMI, ketuanya malah. Berarti masuk kepada mahkum alaih di sini, masuk kepada yang terhitop atau terikat dengan instruksi itu. Di satu sisi sebagai wakil ketua DPP PWILS, ya, orang nomor 2-nya. Keadaannya adalah dilarang oleh PBNU untuk ikut PWILS. Saya tidak perlu mengulang narasi karena dianggap organisasi yang sengaja dibangun untuk membuat permusuhan atau apa. Tapi di situ tidak ada takyid, Pak. Tidak ada batasan, tidak ada catatan. Itu mutlak, berarti pokoknya tidak boleh ikut PWILS. Jadi jangan diposisikan yang sengaja dibuat untuk permusuhan itu sebagai takyidnya. Enggak ke situ. Ya. Itu justru sebagai hukumnya, jadi dilarang untuk mengikuti organisasi yang dibangun untuk sengaja permusuhan. Apa yang dimaksud? Ya PWILS. Jadi itu tafsir dan mufassarnya ya. Sesuatu yang ditafsirkan dan sesuatu penafsirannya itu satu kesatuan. Ya. Jadi misalnya orang Jakarta yang bernama Maman. Ya Maman yaitu ya orang Jakarta, yaitu satu orang itu. Jadi dua penjelasan itu satu poinnya. Jangan lalu dibalik, tidak boleh mengikuti PWILS yang dibangun untuk apa bahasanya permusuhan. Kalau PWILS yang tidak untuk permusuhan boleh, enggak gitu ya. Enggak, narasinya PBNU enggak begitu. Enggak bisa berkelit di antara ini terbatas atau enggak. Beda dengan tadi. Ya, tadi itu kan dilarang ikut dalam debat nasab bahasanya yang meninggalkan adab. Berarti masih mungkin toh boleh kalau tidak meninggalkan adab. Nah, begitu. Kalau PWILS enggak begitu narasinya. Jadi hukum dasarnya adalah tidak boleh ikut organisasi yang dibangun untuk permusuhan. Apa organisasi yang dimaksud? PWILS. Jadi itu udah nggak bisa dikeluarkan dari batasan itu. Jadi sama dengan tidak boleh makan barang yang diharamkan. Apa yang diharamkan? Bangkai. Tidak bisa. Kita berkelit lagi. Ya menerapkan hukum tidak boleh makan yang diharamkan. Ya menerapkan hukum tidak boleh makan bangkai. Menerapkan hukum tidak boleh ikut organisasi permusuhan. Berarti penerapannya tidak boleh ikut PWILS. Dan Kiai Haji Imaduddin tidak mengeles masalah ini sama sekali. Jadi menerima itu. Memang seperti itu keadaannya. Instruksi PBNU-nya begitu ya. Artinya tidak mencari tafsiran-tafsiran lain. Walaupun tafsiran-tafsiran tadi di atas sepanjang saya simak itu nggak kepikiran oleh Kiai Haji Imaduddin ya. Jadi masalah takyid itu nggak muncul saya kira ya. Jadi di sini memang sudah kelihatan harus memilih keluar dari NU untuk tidak menjadi orang yang di depan publik menunjukkan ketidakpatuhan kepada organisasinya. Sudah dilarang, masih tetap seperti itu. Atau ya kalau memilih, ya ini kan kewajiban organisasi, bukan kewajiban agama. Kan nggak dosa, wah. Itu satu-satunya ngelesnya ke situ ya. Ngelesnya ke situ. Cuma bagian ini tidak bisa diselamatkan yang ini. Selanjutnya ini agak lucu-lucu saja ya. Bagaimana memang sudah tipikal Kiai Haji Imaduddin itu seperti itu ya. Agak-agak ya, coba kita perhatikan setelah ini. Yang berseberangan dengan PWILS siapa? Rabita Alawiyah, Maktab Daimi, FPI, Jatmanya Pekalongan. Itu yang bertentangan dengan PWILS. Jadi poin keempat itu bukan khusus untuk PWI, tetapi juga seluruh kader NU tidak boleh berada di pihak Rabita Alawiyah, tidak boleh berada di pihak FPI, tidak boleh berada di pihak Jatma, tidak boleh berada di pihak Maktab Daimi. Kiai Haji Imaduddin menegaskan sebetulnya instruksi itu bukan hanya untuk
tidak boleh ikut PWLS, tapi juga tidak boleh ikut organisasi yang berseberangan. Apa yang berseberangan dengan PWLS? Ini kan dalam masalah nasab toh. Ya organisasi para Habib itu. Maktab Daimi, Robito Alawiyah, Jatma yang Solo ya. Pokoknya ormas-ormas yang berseberangan dengan PWLS dalam masalah nasab, maka orang NU tidak boleh ikut itu. Ketika Kiai Haji Imaduddin ingin menegaskan ya, satu bagian, yaitu juga tidak boleh ikut yang berseberangan, itu menegaskan juga bahwa ya benar tidak boleh ikut PWLS. Jadi sama dengan begini Pak, Maman mukul Mimin, Mukidi dan Mumun, atau Maman mukul Mimin dan anak-anaknya Mimin berupa Mukidi dan Mumun. Lalu Kiai Haji Imaduddin ini sebetulnya bukan hanya bicara Maman memukul Mimin, tapi Maman juga memukul anaknya Mimin, yaitu Mukidi dan Mumun. Iya, benar itu. Dan itu berarti tidak menolak bahwa Maman memukul Mimin. Artinya memang tidak boleh ikut PWLS. Ya. Jadi kader NU itu tidak boleh ikut PWLS, dan kenyataannya yang ikut kan Bapak. Kader NU bukan lagi ikut, jadi wakil ketua. Ini kan kita jadi agak bingung. Kalau masih seperti ini keadaannya, Bapak pertegas ini sambil Bapak masih ketua atau wakil ketua PWLS plus menjadi kader atau pengurus NU setidaknya Bandungnya, yaitu ketua RMI. Itu yang kita tunggu. Jadi ketika Bapak menegaskan kader NU tidak boleh ikut tidak boleh ikut RMI, tidak boleh ikut Robito Alawiyah, tidak boleh ikut Jatma dan sebagainya, itu Bapak sedang bahkan lebih mempertegas bahwa memang tidak boleh ikut PWLS itu. Kenapa? Karena disebut pertama PWLS itu tidak boleh ikut PWLS dan yang berseberangan, pelengkap yang berseberangan itu ya sama-sama lah hukumnya ya. Atof kan mutlakul jam'i istrakul hukmi kan, satu hukum. Kalau satu hukum, yang manapun yang Bapak pertegas berarti mempertegas yang lain. Bener toh? Jadi Kiai Haji Imaduddin sudah mempertegas kalau PBNU itu melarang dirinya sendiri untuk ikut PWLS. Tinggal kita tunggu. Masih mau main di dua ranah itu atau bagaimana ya? Nah, itu ya. Tanggung jawab moral ya. Ini lebih kepada integritas ya. Begitu pedenya membacakan aturan, begitu pedenya menyampaikan pemahaman, yang sendirinya mengamalkan apa tidak. Kira-kira begitu. Mari kita lanjutkan kan. Ini tentunya instruksi yang gelontorkan oleh PBNU terkait dengan sebelumnya ada beberapa kader-kader NU bahkan di PBNU yang ikut-ikut membela Nasabalawi. Ada Gus Fahrur, ada Gus Nusron, ada Gus Faiz, ya kan, yang ikut serta di dalam perdebatan nasab ini. Nah, sekarang dengan adanya surat PBNU ini tidak boleh lagi ada kader-kader NU baik di tingkat pusat seperti nama-nama yang telah saya sebutkan maupun di tingkat wilayah dan tingkat kabupaten yang membela Nasabalawi. Jadi ikut serta di dalam kegiatan PWI juga itu diinstruksikan tidak boleh. Begitu pula ikut serta di dalam organisasi Rabita Alawiyah, organisasi FPI, organisasi Jatma, Maktab Daimi atau organisasi habaib lainnya. Ini tidak boleh oleh PBNU dari surat instruksi yang pada kemarin tanggal 2 itu dikeluarkan oleh PBNU. Nah, jadi ini yang kurang menjadi perhatian. Nah, itu bagian penutupnya ya. Jadi dipertegas. Jadi kata Kiai Haji Imaduddin ini berlatar belakang karena ada kader-kader NU yang ikut-ikut masalah nasab. Seperti Gus Fahrur misalnya ketika berdebat bahkan ya pada Suka TV itu. Sebetulnya pertanyaannya Kiai Haji Imaduddin, apakah Kiai Haji Imaduddin itu memahami narasi tadi tidak boleh terlibat secara mutlak atau muqayyad sebagaimana mansusnya? Di situ kan yang tanpa adab. Memangnya selama ini kader-kader PBNU yang ikut debat nasab itu tanpa adab gitu? Rois Am misalnya, apakah tanpa adab atau bagaimana? Kalau misalnya itu dianggap tanpa adab, ya berarti mengatakan Rois Amnya tidak beradab kan begitu? Kalau enggak,
Saya nggak pakai koyit itu. Saya menghamel ini kepada mutlak gitu misalnya. Walaupun di mana-mana teori itu kalau nasnya mutlak bisa dimukoyatkan. Ya. Tapi mungkin Kiai Madudin pakai teori lagi. Pokoknya walaupun ada batasan tanpa meninggalkan adab itu, pokoknya tidak boleh ikut sama sekali. Pokoknya nggak boleh ngomong. Ba'alawi sahih nggak boleh. Itu karena sudah ikut dalam perdebatan nasab, ikut dalam silang pendapat gitu. Nggak boleh. Jadi semuanya orang-orang ulama-ulama NU itu nggak boleh kalau dia suri atau nggak boleh ya, diem. Walaupun mungkin yang berpikirnya instruksinya ini kan tanpa adab yang tidak boleh itu. Ya. Oke, misalnya kata Kiai Haji Madudin, saya nggak mau pakai batasan itu. Pokoknya semuanya nggak boleh. Pertanyaannya malah kehantam dua. Anda sebagai kader PBNU, kader NU, ketua RMI. Ya harus mundur dari perdebatan nasab atau maya. Harus mundur. Kenapa? Karena Anda yang memutlakan itu. Tadinya sudah saya bela. Itu yang tidak beradab, Kiai Mat. Jadi yang narasinya itu mencela orang, menghina orang itu tidak boleh. Kalau sekadar bicara masalah ilmu, berdiskusi ya boleh-boleh saja toh. Ini kan spiritnya sama, tidak boleh ada permusuhan. Nah, permusuhan itu muncul dari omongan kotor itu kan. Itu yang namanya tanpa adab. Sebetulnya yang tidak boleh itu. Ini saya masih menghargai Kiai Haji Madudin. Oke lah, Anda beradab lah walaupun sedikit-sedikit kadang-kadang agak kurang gitu. Sehingga masih boleh. Tapi PWLS nggak bisa. Kan gitu. Ini malah Kiai Haji Madudin ngegas. Semua pokoknya tidak boleh sama sekali. Berarti dimutlakan. Ini blunder ini. Malah menghantam dirinya 2 kali kalau begitu. Harus berhenti mulai sekarang bicara nasab. Ya, karena tidak boleh terlibat dalam silang pendapat. Kan begitu. Kayaknya nggak mungkin itu ya. Sekaligus juga mundur dari wakil ketua PWLS. Ya. Atau yang nggak mau keluar dari NU. Biar tidak masuk kepada Mukhotob lagi. Kenapa? Karena di situ nggak disebut mantan. Jadi mantan kader enggak, yang masih kader gitu, kan gitu ya. Jadi ini saya bicara begini kan nggak ada kebencian apa-apa. Saya bicara dengan otak yang bersih. Ya. Saya sampaikan semua kemungkinan pembelaan. Saya sampaikan semua kemungkinan narasi. Kalau masih kamu anggap saya ini menjatuhkan, saya ini menghina-hina ya silahkan. Ya. Silahkan. Yang jelas. Kalau dipahami oleh Kiai Haji Madudin secara mutlak, pokoknya orang NU tidak boleh bicara nasab, ya berarti dirinya kalau merasa NU tidak boleh lagi bicara nasab. Baik pro atau kontra. Nah, kalau yang saya pahami kan yang tanpa adab, yang tidak boleh itu. Ya. Walaupun misalnya mungkin Kiai Haji Madudin mikir, seandainya pakai takyid tanpa adab, saya keserang sendirian. Karena saya lolos dalam masalah bicara nasab, tapi tidak lolos dalam masalah jadi ketua atau wakil ketua PWLS. Makanya sekalianlah kita mutlakan, biar nggak hanya saya yang kena, tapi cari konco, bahasanya golek konco. Jadi Gus Fahrul itu kena semua itu. Tapi kan sekarang sudah tidak. Nah sekarang kita tunggu Kiai Haji Madudin keluar nggak dari kadernya itu, atau berhenti nggak dari PWLS. Nah begitu ya. Karena Gus Fahrul itu kan nggak jadi orang PWLS, Kiai Mat ya. Jadi ilatnya masih ada di Kiai Mat 1 gitu ya. Gitu Kiai Mat ya. Allahumma dina ada sabil.